Kota Jakarta. Sebagai jantung negeri ini, Jakarta merupakan sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia. Ada magnet besar yang menarik semua orang berdatangan dan mencari penghidupan di kota metropolitan ini. Tempat inilah motor segala elemen kehidupan negara, perekonomian, pemerintahan, kebudayaan, dan pendidikan. Jakarta awalnya hanyalah satu wilayah kecil. Pelabuhan Sunda Kelapa adalah cikal bakal berdirinya kota yang sempat beberapa kali berganti nama sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa pada masa itu. Di zaman Pajajaran sebenarnya nama pelabuhannya sendiri adalah Pelabuhan Kalapa, tidak menggunakan Pelabuhan Sunda Kelapa. Tetapi baru setelah kita merdeka, pemerintah DKI waktu itu ingin menyelamatkan dalam tanda kutip pelabuhan tersebut, kemudian namanya menjadi Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, Pelabuhan Sunda Kelapa ini dikuasai oleh Kerajaan Sunda Pajajaran sebagai bandar teramai saat itu. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pintu utama kapal-kapal dagang asing menuju Pulau Jawa. Jadi pelabuhan itu mengalami proses reklamasi, ya, kemudian pelurusan. Ini tadinya berkelok-kelok dan ini besar. Ujungnya kurang lebih di jembatan Kota Intan. Nah, pelabuhan yang sekarang yang ada merupakan hasil reklamasi 1 kilometer ke depan. Jadi kalau lihat perkembangan Kota Batavia sendiri itu luasnya hanya 1 kilometer dikali 1,5 kilometer. Saat Fathahillah, seorang panglima kerajaan Demak berhasil merebut kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, nama pelabuhan pun berubah menjadi Jayakarta. Apa mereka nyerbu karena waktu itu Sunda Kelapa di bawah kendali Pajajaran bekerja sama dengan Portugis gitu ya. Jadi Demak yang merasa musuh bebuyutan Portugis itu merasa perlu untuk mengenyahkan Portugis dari Sunda Kelapa. Ya memang udah bikin benteng ya. Demak di bawah pemerintahan Sultan Trenggono memerintahkan Fathahillah memimpin penyerangan, maka hari di mana Fathahillah menyerang Pajajaran yang berkoalisi dengan Portugis saat itu diperingati sebagai Hari HUT Jakarta, yaitu pada 22 Juni 1527. Pada tahun 1619, kongsi dagang Belanda resmi menduduki Jayakarta di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon. Ketika pemerintah Hindia Belanda berkuasa inilah mereka merubah nama wilayah ini menjadi Batavia. Pelabuhan Jayakarta ini kurang sampai 100 tahun, kemudian diambil alih dikuasai oleh VOC Belanda sehingga berubah menjadi Pelabuhan Batavia. Di Batavia, perdagangan rempah dan komoditas lainnya sangat menjanjikan. Berbagai komoditas masuk dari banyak negara dunia. Batavia akhirnya menjadi tempat berkumpulnya semua etnis dan suku yang membawa berbagai macam kepentingan. Kota Batavia itu sejak tahun 1619 ya, sampai tahun 1800-an itu berada di sekitar Kota Tua. Yaitu sekitar Glodok ya. Glodok, Kali Besar Barat, Kali Besar Timur, di situ. Kota Batavia dengan Benteng Batavia. Kalau sekarang peninggalannya itu di sekitar Museum Sejarah, Museum Wayang. Kota Tua inilah cikal bakalnya, disinilah Jakarta mulai lahir. Dan kalau disebut kota itu dalam bahasa Sangsekerta artinya tempat yang dibentengi. Benteng itu antara pelabuhan sampai ke Museum Bank Mandiri, dari Kali Ciliwung sampai Kali Krukut. Jadi itulah yang disebut di dalam benteng. Kampung Bandan di luar benteng, Kampung Arab di luar benteng, Kampung Tionghoa di luar benteng, pelabuhan di luar benteng. Nah, benteng itu kemudian di dalamnya ada gereja, ada gudang museum, ada rumahnya Gubernur Jenderal, ada kantor pemerintahan dan lain sebagainya. Pasca Belanda diusir mundur oleh Jepang dari Nusantara pada 1942, semua hal yang berkaitan dengan Belanda pun dihilangkan. Nama Batavia ditinggalkan, berganti dengan Jakarta. Ketika berhasil mengusir Belanda, di tahun 1942, Jepang merubah nama kota ini menjadi Jakarta atau Jakatara. Nah, sebenarnya ini diambil dari Jayakarta, di mana Jepang melihat sejarah bahwa ini dulu Jayakarta. Makanya banyak peta-peta yang dibuat oleh Jepang ini disebut Jakarta.
Jakarta di masa pendudukan Jepang menjadi pusat pergerakan para pendiri bangsa untuk memerdekakan Indonesia, sehingga Jakarta kemudian menjadi pusat pemerintahan negara ini. Simon Stevin merancang kota Batavia ini seperti di Amsterdam. Ya, dia membuat kanal-kanal sehingga ketika membangun banyak gedung selalu disiasati dengan membuat kanal yang banyak, seperti di Venice. Sejak awal kota Jakarta dipersiapkan menjadi pusat segala aktivitas negara, Gubernur Jenderal Belanda Jan Pieterszoon Koen yang saat itu memerintah, meminta seorang arsitek bernama Simon Stevin untuk merancang kota Batavia. Kanal-kanal pun dibangun guna menghindari banjir akibat kondisi alam kota yang berupa rawa-rawa. Simon Stevin merancang kota Batavia ini seperti di Amsterdam. Ya, dia membuat kanal-kanal sehingga karena ini dulu rawa. Jadi Jakarta itu rawa-rawa, oleh sebab itu ketika membangun banyak gedung selalu disiasati dengan membuat kanal yang banyak, seperti di Venice. Saat itu banjir bisa disiasati, tidak begitu parah ya, tetapi tetap terjadi. Sementara itu, bangunan-bangunan di Batavia dirancang bergaya Hindis atau campuran gaya Eropa dan lokal. Ini dapat terlihat dari detail bangunan berdaun pintu atau berjendela dua yang bertujuan mengatur sirkulasi udara di tengah cuaca yang panas. Dalam menjalani aktivitas sehari-harinya, penduduk Batavia menggunakan alat transportasi tradisional seperti delman dan sepeda. Delman merupakan kereta yang ditarik oleh kuda ini banyak digunakan tuan dan nyonya Belanda untuk bepergian. Sepeda ontel juga merupakan kendaraan utama yang digunakan, termasuk oleh penduduk lokal. Penduduk Batavia saat itu juga sudah mengenal alat transportasi lainnya berupa tram dan perahu. Perahu pada masa-masa awal Batavia adalah moda transportasi yang diandalkan para pedagang untuk mengirim barang. Yang menarik ketika Belanda membangun Jakarta ini sebenarnya adalah bahwa Belanda menyiapkan jalur transportasi yang cukup baik. Salah satunya kanal ini. Jadi kanal atau sungai sebenarnya adalah jalur transportasi yang paling strategis bagi warga Jakarta, di mana kanal ini menghubungkan berbagai blok, menghubungkan berbagai kawasan. Sementara tram di Batavia pertama kali muncul pada akhir abad ke-18. Generasi pertama disebut tram berkuda, kemudian tram uap, dan tram listrik. Rute tram melewati tempat-tempat penting Batavia seperti Taman Fathahillah hingga di sekitar Weltevreden atau yang saat ini dikenal dengan wilayah Jakarta Pusat dan berujung di Jatinegara, Jakarta Timur. Tapi ini tram sayang hilang dan kemudian diganti oleh PPD ya. Kereta api mulai ada di Hindia Belanda itu sejak 1860-an. Ya. Pertama kali itu ada di Semarang, kemudian di kita 1875. Pada tahun 1960, ketika Jakarta dipimpin oleh Wali Kota Sudiro, tram listrik dihapus. Tram listrik dianggap biang kemacetan dan digantikan dengan bus kota. Sejak itulah Jakarta mulai kehilangan sistem transportasi massalnya. Sementara kereta api bawah tanah yang diusung di era Presiden Soekarno saat itu tidak pernah terwujud. Saya melihat kondisi transportasi di Jakarta ini sangat semrawut. Ya mudah-mudahan Ahok dengan nanti MRT ya, sejak Jokowi sudah digaungkan, bahkan juga sejak Sutioso, Poke juga. Tapi yang pasti ya cobalah kita tunggu nih, karena LRT, MRT ini perlu ada. Tetapi saya kira yang lama-lama nih jangan dihilangkan. Keadaan dan situasi Jakarta dulu dan sekarang memang sudah jauh berbeda. Tidak hanya alat transportasi, bangunan-bangunan di kota Jakarta juga turut berkembang. Bangunan-bangunan yang masih tersisa peninggalan pemerintahan Belanda diantaranya adalah kawasan kota tua, seperti Museum Sejarah Jakarta yang dulunya bernama Balai Kota Batavia, bekas gudang rempah-rempah yang kini menjadi Museum Bahari, dan bangunan lainnya seperti bangunan bekas rumah Gubernur Jenderal Belanda yang kini dikenal dengan Toko Merah. Namun, tidak semua bangunan terawat dan tersentuh oleh pemerintah. Bekas gudang rempah yang berada di sisi timur Museum Bahari ini salah satunya. Gudang rempah ini
merupakan gudang penyimpan rempah terbesar di Pelabuhan Sunda Kelapa. Gedung yang di belakang saya ini diambang kehancuran. Mereka mendiamkan, dan saya kira dengan kondisi proyek seperti ini menyebabkan suasana akan menjadi panas, bergetar, kemudian gedung secara tidak langsung akan terganggu eksistensinya karena akan retak dan lain sebagainya. Padahal dahulunya Batavia disebut-sebut sebagai Ratu dari Timur atau Mutiara dari Timur karena keindahan kota yang dimilikinya. Pesona Batavia ini memasuki puncaknya di abad ke-19. Sebenarnya yang disebut Mutiara dari Timur atau Ratu dari Timur itu kan istilah yang diberikan oleh para pelancong yang terkesan dengan kondisi alam, budaya, kondisi kehidupan di Batavia. Oleh sebab itu, Dinas Pariwisata di zaman Belanda itu menjual Hindia Belanda termasuk Batavia ini yang digembar-gemborkan ke para pelancong di seluruh dunia sebagai daerah tujuan wisata yang menarik seperti surga. Ondel-ondel tuh nggak mungkin satu, jadi dia harus dua, laki dan perempuan. Kemudian mukanya putih dan merah. Itu mensimbolkan bahwa bersatunya dua unsur, unsur langit, unsur bumi, unsur dunia, unsur akhirat. Kota Jakarta adalah kota yang terbuka bagi siapapun yang ingin masuk ke kota yang berusia 488 tahun pada 22 Juni 2015 nanti. Akulturasi budaya pun tak terhindarkan terjadi antar masyarakat dengan latar belakang etnis dan budaya yang berbeda-beda. Terbukanya kota ini tercermin dari karakter yang dimiliki penduduk asli Jakarta atau yang disebut suku Betawi. Umumnya, mereka adalah orang yang egaliter dan sangat terbuka terhadap sesama. Jadi orang Betawi itu mempunyai hati terbuka, dia mudah bergaul, boleh dikatakan dia orang yang kalau bahasa sekarang tuh egaliter gitu ya, dia terima. Kita nggak anti kepada orang mana-mana. Ada misalnya saya punya ipar itu dari Batak, dari Sunda, dari Jawa, itu nggak jadi soal selama memang mereka menghormati ideologi kita. Akulturasi kebudayaan pada masyarakat Betawi dapat dilihat dari keberagaman kesenian yang ada, mulai dari gambang kromong, tari cokek, hingga ondel-ondel. Ondel-ondel sendiri adalah simbol dari keseimbangan. Ajaran keturunan Tionghoa yang selalu menjunjung tinggi keseimbangan dalam hidup atau yang dikenal dengan yin dan yang. Ondel-ondel telah menjadi ikon Betawi dan selalu hadir pada perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta. Ondel-ondel tuh nggak mungkin satu, jadi dia harus dua, laki dan perempuan. Kemudian mukanya putih dan merah. Itu mensimbolkan bahwa bersatunya dua unsur, unsur langit, unsur bumi, unsur dunia, unsur akhirat, unsur plus dan min untuk meneruskan kehidupan. Kalau cuma ada satu, ya nggak mungkin lah kehidupan itu bisa berkembang dan bisa seimbang gitu. Jadi itulah ondel-ondelan itu yang diketahui adalah menyeimbangkan kehidupan, memelihara kehidupan, melanjutkan kehidupan sehingga dia akan terus berjalan sesuai dengan filosofi pasangan-pasangan itu. Jadi berpasangan-pasangan ini, pasangan itu akhirnya menjadi kesatuan dan kesatuan ini akhirnya yang membuat kita terus bertahan hidup dan memuliakan dirinya sendiri. Akulturasi budaya ini sejatinya menjadi kekuatan dan potensi besar bagi warga Jakarta, termasuk ondel-ondel itu peninggalan Tionghoa, karena ondel-ondel merupakan tradisi Tionghoa awalnya. Nah, oleh sebab itu sejatinya warga Jakarta di ulang tahun ini adalah bersyukur, meretrospeksi, kembali mengkaji, belajar lagi asal-usul soal Jakarta, karena sesungguhnya Jakarta ini terbentuk dari berbagai macam etnis. Asal-muasal suku Betawi sendiri dipercayai sudah ada sejak abad ke-5. Meski demikian, asal-usul masyarakat Betawi ini masih diperdebatkan hingga kini. Nah, kalau orang Betawi sendiri itu akar sejarahnya dari mana ya? Ya, di daerah yang sekarang jadi namanya Jakarta itu sejak abad ke-5 pun sudah ada penduduk ya, sudah ada peradaban. Abad ke-5 itu
daerah sekitar Cakung gitu ya. Cakung, terus Sunda Kelapa. Kalau lihat dari namanya, orang Betawi ya berasal dari penduduk Batavia. Batavia, Betawi jadi Betawi. Sebenarnya orang Betawi itu sudah ada jauh sebelum orang Belanda masuk. Saya percaya itu karena sudah ada Jakarta, sudah ada Pajajaran. Tetapi fakta itu saya sendiri belum menemukan. Tapi sejauh ini kita percaya bahwa tertua di kawasan ini adalah Tarumanegara. Inilah Kampung Setu Babakan yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kawasan ini adalah salah satu tempat pelestarian budaya Betawi yang didukung pemerintah dan warga. Di tempat inilah kebudayaan Betawi berkembang dan dijaga. Luas kampung Betawi ini mencapai 289 hektar dengan sekitar 20 ribuan penduduk yang 60%-nya adalah suku Betawi. Sementara sisanya adalah suku campuran dari berbagai daerah. Menurut salah seorang tokoh Betawi yang juga mengelola kawasan ini, kebudayaan Betawi harus terus dijaga agar tidak punah oleh pengaruh budaya modern. Akibatnya tersingkir. Lama-lama kita khawatir itu akan punah. Untuk menghindari seperti itu, maka dibentuklah ini. Walaupun nanti cuma semacam ya katakanlah etalase untuk memamerkan bekas-bekas Betawi, tapi yang baik-baik itu ingin kita tularkan, ingin kita sebarkan dalam bidang agama, misalnya dalam bidang akhlak, dan bidang-bidang yang lain, kejujuran, amanah dan segala macam itu ingin kita. Di Kampung Setu Babakan ini, kita dapat menemukan salah satu rumah adat Betawi, Rumah Kebaya. Rumah Kebaya adalah rumah adat Betawi yang memiliki ciri khas pada bentuk atap dan langit-langit rumah, serta memiliki teras depan yang luas untuk menjamu tamu yang datang. Selain di Kampung Setu Babakan, Jakarta, keberadaan suku Betawi dapat kita temukan hingga ke daerah pinggiran Jakarta. Suku Betawi itu menjadi 3 sub ya. Ada 6 Betawi elit gitu ya. Betawi elit itu ada Betawi yang di sekitar Mayoran, Kuitang, Pasar Baru gitu ya, Betawi elit. Lalu ada Betawi Tengah. Betawi Tengah itu sekitar Rawabelong gitu ya. Rawabelong, terus di sekitar Jatinegara ya. Dan sekitarnya itu. Ada juga terakhir Betawi Pinggiran. Betawi Pinggiran itu yang tinggal di ya Ciputat gitu ya, di Tangerang. Terus Tangsel sekarang ya, atau di Cijantung ya, Taman Mini, Ceger dan sekitarnya. Itu disebut Betawi Pinggiran. Tetapi pembagian itu juga tidak bisa dikatakan baku 100% karena memang perkembangan kota dan masyarakat Betawi itu menyebar, berubah gitu kan. Sebagian orang Betawi lainnya bermigrasi atau berpindah ke wilayah Tangerang, Karawang, Bekasi, dan Bogor. Meski demikian, Jakarta sebagai ibu kota negara terus memikat bagi warga pendatang dengan berbagai fasilitas yang ditawarkannya. Ya, Jakarta telah banyak memberikan sumbangsih bagi negeri ini. Tugas warganya lah yang dapat membantu Jakarta mencapai cita-citanya menjadi kota yang aman dan nyaman bagi siapapun yang tinggal di kota penuh harapan ini.